Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita melanjutkan kajian kita tentang daurah Palestiniyah. Jadi kalau Anda buatnya itu daurah Palestiniyah, tapi sebentar saja, kilat saja. Karena kalau kita bicara tentang sejarah itu panjang sekali dan mut'ib ya, bagi orang yang tidak suka sejarah akan terasa mut'ib. Tapi alal muslimin wa alaina, ya, seperti yang kita Ana kemarin sampaikan, musibah terbesar umat muslimin itu adalah mereka tidak pernah tahu bahwasanya Al-Aqsa itu pernah menjadi kiblat mereka. Ya, Nabi Muhammad, nabi kita itu pernah ke Masjidil Aqsa. Dan disebutkan ya, para mutawif itu di sana di Saudi itu selalu menyebutkan hadis ini, ya. La tushaddur rihal illa li thalathi masjid. Masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Jangan pernah kalian pergi ke suatu masjid seolah kalian itu pergi jauh ya, membawa bekal, membawa tekad, menyiapkan semuanya, kecuali ketiga masjid. Masjidi hadha, di dalam hadis yang lain didahulukan masjidil haram. Masjidil haram wa masjidi hadha. Masjidku ini artinya apa? Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini artinya apa? Artinya tiga masjid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Dan tiga masjid ini itu menjadi tiga tanah suci bagi kita. Suci harusnya. Suci itu apa? Haram itu artinya apa? Haram itu artinya tidak boleh ada pertumpahan darah di dalamnya. Makanya antum nanti kalau ke Mekah itu ya, itu kita nggak boleh membunuh binatang. Kita tidak boleh mencabut tanaman, ya. Binatang hidup bebas di tanah haram, nggak boleh kita bunuh, ya. Bahkan kalau bunuh nanti ada apanya? Ada damnya, ada apa? Ada damnya, ada darahnya yang harus kita korbankan, kita gantikan. Kita tidak boleh mengganggu orang, kita tidak boleh mengambil harta rampasan orang, ya. Meskipun bukan cuma di situ saja ya, di tempat yang lain pun kita tidak boleh. Ustaz, Anda di luar haram, saya boleh berarti ngambil punya orang? Nggak boleh ya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya di sini di tanah haram diharamkan lebih daripada di tempat-tempat yang lain. Kalau di tanah haram itu dosa antum lakukan itu berlipat ganda, meskipun antum bukan muktamir, ya. Dan pahala antum juga dilipat gandakan, ya. Di Madinah, di Nabawi juga sama seperti itu, ada yang haramnya. Dan begitu juga di Masjidil Aqsa. Akan tetapi apa yang kita lihat? Yang kita lihat ternyata sekarang ini batasan-batasan haram, terus kemudian apa yang kemudian dilarang dilakukan di masjid, di tanah suci, itu semuanya terjadi di tanah Masjidil Aqsa, ya, Syam yang sekarang. Nah, itu kemarin pelajaran kita tentang bahwasanya kita tidak boleh menjadi orang-orang yang buta terhadap sejarah dan putus rantai sejarahnya. Karena kenapa? Pentingnya antum tahu. Pentingnya antum tahu itu adalah ketika antum mengetahui sesuatu, maka nyambung nyambung rasanya. Kalau antum nggak tahu menahu tentang Masjidil Aqsa, apa yang terjadi di Masjidil Aqsa, akan antum bodoh amat. Tapi kalau antum tahu sejarahnya, bahwasanya itu juga punya kita, bahwasanya, maka apa? Akan nyambung rasanya. Jadi apa yang terjadi di Al-Aqsa akan nyambung ke hati kita langsung. Karena apa? Karena kita tahu dan kita yakin dan kita pahami itu dan kita yakini itu, ya. Kayak gini, misal, ya, kemarin Anda kasih misal ya, antum tahu ada masjid di Masjid Agung di Indonesia, ya, Masjid Istiqlal misal, ya, Masjid Istiqlal, ya, di sekitarnya dilempari orang-orang yang ingin sholat di Masjid Istiqlal dilarang sama orang-orang Yahudi, dilarang, nggak boleh sholat di situ, ya, nggak boleh pakai pembesar suara, ya, kemudian ditumpahkan darah di dalamnya, kemudian dilumuri oleh darah dan segala macam. Maka apa? Akan seluruh orang Indonesia yang tahu tentang Masjid Istiqlal itu akan apa? Akan bergerak menuju ke Masjid Istiqlal untuk kemudian membebaskan masjid itu. Tapi kalau orangnya di pelosok nggak tahu Masjid Istiqlal itu apa, kira-kira nyambung nggak rasanya? Kita kira tergerak nggak hatinya? Nggak tergerak. Nah, makanya antum harus tahu, ya. Dan ini sejarah dan penting sekali. Dan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu pernah mengunjungi Masjidil Aqsa. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menjadi apa? Menjadi sumber hukum. Jadi apa? Hukum mengunjungi Masjid Aqsa itu adalah sunnah. Ya, meskipun ke masjid-masjid yang lain sunnah. Akan tetapi karena Nabi Muhammad SAW pernah datang ke sana, pernah sholat di sana, mengimami para nabi, bayangkan. Ya, ketika Lailatul Isra, Nabi Muhammad datang ke sana mengimami para nabi-nabi yang lain, sholat di sana.
Berarti apa? Berarti Masjidil Aqsa punya kedudukan yang sangat tinggi, bahkan disebut di dalam Al-Qur'an, ya kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya. Sekelilingnya apa? Sekeliling Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, dua-duanya. Maka kita sekarang di Mesir, ya, Mesir ini kan punya banyak fadilah, ya. Makanya disebut dengan Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Karena nabi-nabi itu banyak yang mengunjungi Mesir. Dan terkhusus Bani Israel. Bani Israel itu tumbuh dan besar itu ketika di Mesir. Tumbuh dan besar ketika di Mesir. Makanya nanti kalau antum penasaran, ya, kenapa Bani Israel itu suka banget membunuh, dan mereka biasa saja bunuh anak kecil, bunuh orang tua, ya, itu mereka biasa aja. Kenapa? Karena mereka punya trauma. Pernah punya trauma. Karena kenapa? Masa kecil mereka itu masa kecil, Ana bilang di sini masa awal-awal mereka ada, ya. Masa kecil mereka itu mereka tumbuh di negeri Fir'aun. Yang Fir'aun pada masa itu sangat kejam terhadap Bani Israel. Makanya Bani Israel ini di Mesir kuno itu dia menjadi hamba dan budak sahaya. Jadi orang-orang Mesir zaman dahulu, ya, kan Bani Israel ini pendatang. Yang pertama kali datang itu kan Nabi Yusuf. Kalau nanti antum baca ceritanya di surat Yusuf, itu dibawanya kemana? Ke Mesir. Ya, 5 kali kalimat Mesir disebut, salah satunya di surat Yusuf. Dan antum bisa lihat, ya. Ketika itu akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf menjadi seorang menteri keuangan, ya. Singkat cerita, ya, kita nggak akan jelaskan ceritanya Nabi Yusuf karena ana mau menyingkat saja, takut kelamaan. Nanti ada yang bilang Ustadz nggak mau lama-lama. Nah, ya, sampai di Mesir dan kemudian menjadi seorang menteri keuangan, maka terjadi di negeri sebelah, dalam artian ini adalah Palestina, itu mengalami paceklik, ya. Nabi Yakub alaihi salam, ya, ibni Ishak, ibni Ibrahim. Nah, Nabi Yakub, ya, jadi gini, sebelum kita bicara tentang Nabi Yusuf, ya, silsilahnya anu pengen gambarkan dulu secara jelas, ya. Kalau ada papan sebenarnya lebih enak, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 4 istri. Ya, 2 yang kita sering kenal. Ya, yang paling kita kenal. Ada siapa saja istrinya? 2 ini yang kita tahu, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah dari Siti Sarah Nabi Ibrahim punya keturunan namanya Ishak. Nabi Ishak menikah, ya, dan kemudian punya keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Dari Siti Hajar itu turunlah keturunan beliau, yaitu adalah Ismail alaihi salam. Berarti Nabi Ismail dan Nabi Yakub itu masih punya hubungan darah, ya. Nabi Ismail ini nanti akan menurun keturunannya kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Yakub alaihissalam yang itu disebut Israel. Jadi Israel itu, kalau ada kalimat Israel, itu artinya hamba Allah, hamba Tuhan. Isra itu hamba, il itu Tuhan. Jadi hambanya Tuhan. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Sebutan untuknya, lakop untuknya. Kenapa? Karena beliau ini sangat gemar beribadah, sangat taat kepada Allah SWT, ya. Maka disebut dengan Israel. Dan Bani Israel itu berarti anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Ada 12 anaknya. Salah satunya ada namanya Nabi Yusuf dan Benyamin. Benyamin ini 2 yang didapatkan dari istri Nabi Yakub. Nanti ada juga istri-istrinya, ya, nanti kalau Anda jelaskan pun panjang. Nah, kucing, Masya Allah. Kucing ini dahuluan datang dari sebelum antum tadi, Masya Allah, ya. Nah, jadi anak sama Ustaz Andre buka pintu, kucing langsung yang masuk. Anak kira paradaris tadi, Masya Allah. Nah, ketika Nabi Ishak, ya, ketika Nabi Yakub punya 2 anak tadi, ya, Benjamin dan Yusuf, ini sangat diiri oleh saudara-saudaranya yang lain. Ada 12 kan, ada 6 nanti dari istri pertamanya. Salah satunya ada namanya Yehuza, ya, ada salah satunya namanya Yehuza. Nanti ada banyak, ada Samaun, ada Levi, ya, ada Levi namanya, dan banyak, ya, ada 6 saudaranya dari istri yang pertama, ya. Benjamin dan Yusuf ini yang paling disayang sama Nabiullah Yakub alaihissalam, paling sayang, ya. Nanti berarti apa? Berarti
Bani Israel itu anak-anak Bani Israel yang 12 itu tadi disebut dengan asbat. Di dalam Al-Qur'an disebut dengan asbat. Ya. Jadi Allah memberikan laqab asbat kepada Bani Israel dan qabail kepada Nabi Ismail. Nabi Yakub kepada Nabi Yakub asbat dan kepada Nabi Ismail itu qabail. Jadi maknanya sama. Asbat itu qabilah, qabilah itu apa? Asbat, ya, sama-sama artinya. Nah, jadi kalau di dalam Al-Qur'an antum baca ya kan wal asbat ya. Seperti itu, maka itu maknanya adalah 12 kabilah Bani Israel, anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Nah, oleh karena itu ketika kita punya keturunan berarti apa? Berarti sebenarnya dekat hubungan kita dengan Nabi Yakub alaihissalam. Islam ini artinya dekat dengan agamanya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Nabi Yakub, ya, Nabi Musa sebenarnya. Yang itu artinya nanti akan membawa tugasnya adalah membawa Bani Israel menuju ke Palestina. Maka kemudian ketika Nabi Yusuf akhirnya, ya, tadi singkat cerita, kita balik lagi ke singkat cerita, beliau menjadi menteri keuangan, ya, dan ternyata di Palestina ada kemarau yang sangat berpanjangan. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ini diperintahkan oleh Nabi Yakub yang waktu itu sudah buta, ya, sudah buta. Karena apa? Karena banyak menangis kehilangan Nabi Yusuf. Nah, 12 saudara ini disuruh ke Mesir, ya. Di sana terdapatnya, ini Nabi Yakub mendapatkan wahyu bahwasanya di sana terdapat seorang raja yang sangat baik hati dan dermawan. Mintalah ke sana sedikit pangan supaya bisa dibawa lagi ke Palestina, ya. Singkat cerita ternyata Nabi Yusuf tahu, oh ini saudara-saudaraku dulu yang jatuhin aku ke mana? Ke sumur gitu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya di situ Nabi Yusuf membuat siasat Benyamin itu diambil. Dengan apa? Nanti ditaruhkan di dalam barang dagangannya, barang yang dibawa ke Palestina itu Benyamin ada emas lah istilahnya, ya, barang berharganya. Oh, ini Benyamin yang curi, Benyamin kita keep dulu, ya, antum balik, ya. Balik mereka semuanya. Benyamin akhirnya tahu, oh ini saudaraku Yusuf, Masya Allah, ya. Akhirnya ketika pangan itu habis, maka saudara-saudaranya balik lagi ke Mesir, ya, balik lagi ke Mesir, dan disitulah Benyamin dibalikkan, dan ketika balik Nabi Yakub diberitahu bahwasanya ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya apa? Semuanya, ya, Nabi Yakub sekeluarga semuanya pindah kemana? Pindah ke Mesir. Dan Masya Allah penglihatannya Nabi Yakub dikembalikan oleh Allah SWT. Ketika sampai di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan satu kalimat yang ini diabadikan di dalam Al-Quran, yang sampai sekarang orang Mesir selalu ucapkan, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Ini Nabi Yusuf yang mengucapkan. Jadi ketika rombongannya Nabi Yakub itu datang, ya, ahlan, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah ke Mesir, insyaallah kalian aman. Karena apa? Karena ada Nabi Yusuf waktu itu, ya. Ada beberapa teori yang menyebutkan Nabi Yusuf, kan Mesir ini punya sejarah, ya. Dan salah satu sejarah mereka itu adalah membaca hieroglif. Jadi Mesir ini karena saking banyaknya sejarahnya sampai ada satu fan ilmu baru, namanya Egyptologi. Egyptologi ini apa? Istilahnya? Istilah apa? Nah, istilah untuk mempelajari keilmuan dan sejarah Mesir, khusus tentang Mesir saja. Karena saking luasnya sejarah Mesir, dan bahkan sampai sekarang masih selalu ada penemuan-penemuan baru yang ditemui. Itu ada satu tulisannya itu bentuknya gambar-gambar, ya. Antum bisa lihat nanti kalau antum kunjungi ke tempat-tempat sejarah Fir'aun. Nah, itu selalu adakan kelihatan. Nah, itu hieroglif namanya. Hieroglif ini yang mampu menerjemahkan pertama kali itu orang Prancis, namanya Champollion. Champollion ini berhasil menerjemahkan, oh ini tuh maknanya apa, oh ini tuh maknanya apa. Dan ternyata setelah diteliti lagi, bukan cuma Champollion yang sudah pernah mencoba. Ulama-ulama Muslim, ya kan, Champollion bangsa Prancis itu datang ke sini ketika Mamalik ada. Yang artinya apa? Amr bin As sudah lihat duluan kalau ada piramid, ya kan? Dan di situ ada tulisan hieroglif. Maka ulama-ulama Muslim itu pernah mau mencoba memecahkan itu, kode-kode itu, tapi nggak bisa, ya kan? Ini kan kode yang belum pernah ada orang tahu sebelumnya. Ya, orang Arab baca lihat ini harus dipecahkan, harus dicari tahu.
ya, termasuk Imam Makrizi, imam-imam para sejarah-sejarah, ulama-ulama sejarah yang ada di Mesir waktu itu berusaha untuk memecahkan itu, tapi memang tidak terpecahkan. Sampai akhirnya Champollion yang memecahkan itu. Ketika dipecahkan, akhirnya orang-orang Prancis itu banyak mencuri barang-barang bersejarah yang ada di Mesir, dibawanya ke negara mereka. Makanya ada satu khusus museum di Prancis itu ya, tentang kemesiran ya. Barang-barangnya dibawa ke sana semua. Makanya banyak artefak-artefak itu yang hilang di Mesir dicuri sama orang-orang Eropa, orang-orang Prancis ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dibaca lagi, ditelaah lagi, ternyata ada satu Fir'aun yang itu ngajak kepada tauhid. Nah, namanya Amenhotep III. Amenhotep III ini punya nama lain namanya Akhenaton. Ya, jadi di saat Fir'aun yang lain menyembah multi dewa, dalam artian banyak dewanya, ada dewa Horus, ada dewa Anubis, ada dewa-dewa yang banyak. Nah, Akhenaten ini menyembah satu dewa, ngajak tiba-tiba, ya kan? Orang satu Mesir langsung viral waktu itu. Ini Fir'aun baru tiba-tiba ngajak kepada tauhid. Dan kebiasaan orang Mesir itu kalau ada dewa, itu dia menggambarkan dewanya itu dengan badan manusia dan setengah anjing ya, setengah hewan. Ya, badan manusia dan setengah hewan ya, entah kepalanya entah badannya yang hewan ya. Kepalanya manusia, badannya hewan. Kayak Sphinx ya kan? Anda udah pernah ke Sphinx udah belum? Nah, itu Sphinx itu badannya hewan, kepalanya manusia, atau sebaliknya, kepalanya manusia, kepalanya hewan, badannya manusia. Kayak apa? Anubis ya. Antum nanti lihat ada manusia ya, kepalanya anjing, itu dewa Anubis. Ya, nggak perlu antum tahu itu ya. Panjang itu nanti. Nah, itu apa? Ternyata si Akhenaton itu, si Amenhotep III ini, dia nggak boleh. Dia bilang ke masyarakatnya nggak boleh menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Ya, Tuhan itu cuman bulat saja. Kalau nanti antum lihat itu ada gambarnya, jadi artefak peninggalannya itu bulat. Bulat, nggak boleh digambarkan dengan apapun itu. Ya, dan dia hidup bersama ratu namanya Ratu Nefertiti kalau tidak salah ya. Nah, itu yang disebut-sebut sebagai Zulaikhanya, nah, seperti itu. Yang nanti akan dinikahinya. Nah, seperti itu. Secara sah ya tapi. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, jadi ada kemungkinan, karena tadi kan yang menerjemahkan kan siapa? Si Champollion kan. Ada kemungkinan bahwasanya apa? Bahwasanya Mesir zaman kuno itu sudah mengenal yang namanya tauhid. Sudah mengenal yang namanya Tuhan yang satu gitu loh. Tapi mungkin karena Champollion lah itu yang dia bukan orang Islam, jadi dia nggak mau orang Islam itu tahu, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, ketika Nabi Yusuf hidup dan kemudian Bani Israel semuanya sudah pindah, sudah nggak ada lagi di Palestina, udah kosong. 12 anak ini ya, Yahuza, Benjamin, Yusuf menikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, ya, sudah banyak. Yang tadinya cuma 12 orang itu menjadi banyak, jadi kabilah, jadi suatu entitas baru di kehidupan Mesir. Orang-orang Mesir nggak suka. Nah, ini pendatang nih ya. Nah, itu akhirnya apa? Kan kita nggak suka ya kan? Kita ngerasa kayak ini orang pengganggu lah istilahnya seperti itu. Nah, ketika itu Mesir kuno dipimpin oleh Fir'aun. Fir'aun itu ada banyak ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita mereka dijadikan hamba, budak-budak sahaya, dijadikan hamba-hamba oleh mereka ya. Jadi ada pembangunan besar ya, sampai ada teori bahwasanya piramida itu yang bangun Bani Israel ya. Karena dipaksa, dipecut segala macam. Ada juga yang bilang bahwasanya istana Fir'aun dulu itu yang bangun siapa? Yang bangun adalah Bani Israel. Akhirnya ketika Allah melihat ini, karena memang Bani Israel ini hamba terpilih, ya, Al-Quran yang ngomong ya, walaqad ikhtarnahum 'alil alamin ya, atau kama qala ya. Jadi pokoknya ada ayat, ana lupa sedikit redaksinya, pokoknya dan kami pilih bangsa Israel ini daripada hamba-hamba yang lain. Ya, bangsa terpilih. Jadi makanya kalau mereka bangga, ya kami bangga, kami bangsa terpilih di antara bangsa-bangsa yang lain. Kami diberikan kecerdasan. Orang-orang Yahudi itu cerdas-cerdas semua. Ya, cerdas-cerdas semua. Makanya selalu ada di balik sesuatu, ya. Orang-orang Yahudi itu selalu ada di balik sesuatu. Ya, cerdas-cerdas mereka, diberikan otak yang sangat cerdas, encer seperti itu. Akhirnya apa? Orang-orang ini tadi ya diperbudak dan diberikan siksaan ya, sampai pada satu waktu
karena Allah nggak suka, karena Allah nggak rela, ya, hamba-hamba yang terpilih ini tadi itu disiksa oleh Firaun. Akhirnya Allah akan mengutus kepada Bani Israel ini satu orang nabi, ya, yang akan membawa Bani Israel ini balik lagi ke tanah airnya. Di mana tanah airnya tadi? Di Palestina. Ya kan? Lahirlah satu seorang nabi, ya. Dan ini terdengar oleh apa? Oleh pendetanya, kahinnya, orang-orang Firaun. Ya, diramalkan, wahai Firaun, akan datang suatu nanti seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Akhirnya Firaun ketika ngedengar ini, wah, kebakaran jenggot dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia bilang apa? Tulu abna'ahum, bunuh semua anak-anaknya, ya. Najainakum min ali fir'auna yasamunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bukan cuma bunuh kan masih secara umum, ya, hai'ahnya. Gimana cara bunuhnya? Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an dengan zabbaha yudzabbih. Apa? Sembelih. Anak-anak di bawah umur 2 tahun, antum bayangkan disembelih. Kita lihat anak kecil itu, ya, secara fitrah itu kita kan rasa kayak, wih, lucu, kasihan. Semuanya, Anda yakin lucu, emut, ya, segala macam, ya, pengen punya satu, ya kan, pasti gitu. Nah, tapi ini enggak. Orang-orang Fir'aun yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, disembelih dan dibanting sama mereka. Nah, anak-anak itu, ya, yang di bawah umur 2 tahun. Tapi Masya Allah, ya, kuasa Allah menyelamatkan Nabi Musa, hambanya, dengan apa? Dihanyutkan ke sungai Nil dan hingga sampai kepada qasr Fir'aun, sampai kepada istana Fir'aun pada waktu itu, dan diangkat, ya, dan dijadikan anak angkat. Tapi Fir'aun nggak pernah tahu. Nah, ini ada satu hikmah keren, bahwasanya kita nggak pernah tahu di mana letak kelemahan kita, ya. Ya, si Fir'aun yang selama ini ngebunuh, dia punya kekuasaan untuk ngebunuh orang, dia bunuh semuanya, bayi-bayi kecil. Ternyata apa? Dia makan, dia besar, Nabi Musa besar, Nabi Musa tumbuh dan berkembang di mana? Di dalam istananya Fir'aun. Jadi seolah dia ngasih makan musuhnya sendiri, ya kan? Istilahnya seperti itu. Nggak pernah tahu, ya. Innallaha, sungguh Allah itu apa? Sebaik-baik pemberi siasat, yang punya siasat, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Si Fir'aun sudah berusaha gimana caranya buat makar nih, gimana caranya supaya nggak terjadi. Tapi apa? Allahu khairul makirin. Sungguh Allah itu sebaik-baik yang punya siasat. Ya, akhirnya ketika Nabi Musa tumbuh di sana, ya, pada umur 40 tahun. Nah, ini rata-rata nabi-nabi itu, ya, diangkat dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika berumur 40 tahun. Nabi Musa diutus menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Nabi Muhammad SAW, ya, menerima wahyu pertama ketika umurnya 40 tahun juga, sama, ya. Ada hikmahnya nanti, ya, ada hikmahnya. Ya, akhirnya itu tugasnya Nabi Musa alaihissalam. Dia berdakwah kepada kepada Bani Israel, ya, dan juga kepada Fir'aun. Gak cuma kepada Bani Israel saja. Bani Israel sudah langsung percaya otomatis semuanya. Oh, kita punya satu orang penyelamat kita namanya Nabi Musa, ya. Dan Fir'aun apa? Sombong dia. Ya, tadi yang Anda bacakan, ya, di dalam bahkan di dalam surat Ghafir, ya, tadi Anda bacakan, ya. Qala ya Haman ibnili sarha. Wahai Haman, bangunkan kepadaku untuk aku apa? Sarha. Sarh itu bangunan yang sangat tinggi. Ya, masih belum diketahui bangunan yang sangat tinggi ini apa? Berarti apa? Berarti ada di Mesir ini. Bangunan yang sangat tinggi ini yang dibangun sama Fir'aun itu ada. Ya. Ada yang menafsirkan bahwasanya itu adalah obelisk. Obelisk itu ada bangunan yang tinggi sekali, ya, bentuknya kerucut gitu, ya, tapi tinggi. Itu ada obelisk, ya. Ibni li sarhal la'alli ablughul asbab, supaya aku bisa melihat sebabnya Fir'aun ini kenapa dia kok bisa kayak gini, sebabnya Musa ini kenapa dia kok bisa kayak gini gitu, ya. Apa akhirnya dibangun, ya. La'alli attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa lihat Tuhannya Musa itu. Katanya Tuhan Musa ada di atas, ya. Aku mau lihat. Oh, sombong kali kan berarti. Hah? Akhirnya apa? Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel
keluar dari Mesir dan dikejar oleh apa? Oleh Fir'aun ya. Konon katanya ya, ini masih teori, masih belum bisa ketemu siapa Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa. Ya, kalau jawaban cerdiknya Syekh Ali Jufri ya, ketika ditanya siapa Fir'aunnya, maka ketika dijawab ya kita tidak perlu tahu siapa Fir'aunnya. Kita tidak perlu tahu siapa Fir'aunnya, tapi kita ambil hikmahnya. Ya. Tapi kalau orang sejarah jawabannya selalu dengan teorinya. Siapa? Si Ramses II. Ya, Ramses II. Ramses II. Nanti ada lagi teori yang lain ya. Nggak perlu tahu. Nah, Ramses II ya, karena dia nih kekuasaannya paling besar waktu itu. Nah, Ramses II ketika dia ngejar Firaun, ngejar Nabi Musa dan sampailah di Laut Merah. Ya, kalau kata beberapa dakatir kita di Azhar ya, itu terjadinya pembelahan lautan itu benar terjadinya di Laut Merah. Akan tetapi di bagian mananya itu masih belum tahu. Ya. Ada satu tempat namanya Ras Muhammad di Teluk Suez ya, dekat Teluk Aqabah. Jadi ada dua, nanti kalau antum lihat Laut Merah itu ada dua teluk. Satu Teluk Suez, nanti motong Suez itu ya. Dan satu lagi Teluk Aqabah. Teluk Aqabah ini itulah yang dimiliki sama, jadi seberangan dengan jadi kalau kita nanti di Taba ya, ada satu tempat di Mesir itu namanya Taba. Itu sebelah itu kita sudah Israel. Jadi akan kelihatan pulaunya. Itu udah kelihatan gunung-gunung itu. Nah, itu sudah punyanya Israel. Itu udah jadi ini ya. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, Ustaz, kalau kita masuk ke Israel, ke Palestina, nggak mau bilang Israel, Palestina. Kalau kita masuk ke Palestina nggak mau masuk ke Rafah, itu masuknya dari mana? Masuknya dari bawah, itu dari Tabah ke Eliat nanti namanya. Eliat di bawah. Jadi ada dua makbar sebenarnya, nggak cuma Rafah saja. Ya, cuman Rafah memang yang kita tahu. Ada Eliat. Jadi orang-orang bisa masuk ya, wisatawan itu bisa masuk lewat situ. Ya, bukan cuma lewat Rafah. Kalau lewat Rafah nggak jadi wisatawan, jadi mujahid. Nah, seperti itu. Jadi apa? Jadi ada eratannya sangat erat. Dan kisah Bani Israel, kisahnya Nabi Musa alaihissalam disebutkan itu paling banyak di antara kaum-kaum yang lain di dalam Al-Quran. Ya, dan nabi-nabi ya yang diutus kepada Bani Israel itu lebih banyak daripada nabi-nabi yang diutus kepada orang Arab. Ya, kanat Banu Israel, ini katanya Nabi Muhammad SAW, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wa ana walaysa ba'dali nabi, ya katanya Nabi Muhammad, walaysa ba'di nabi, ya au kama qala ya. Jadi Bani Israel itu selalu diperintah oleh para nabi, selalu diperintah oleh para nabi, selalu diurusi urusannya oleh para nabi. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Tasusuhumul anbiya itu turunan katanya dari kata siyasah, politik. Diurus politiknya sama siapa? Oleh para nabi. Makanya kalau kita lihat nabi-nabinya Bani Israel itu raja. Ya, pertama Nabi Yusuf, menteri keuangan, ya kan? Kedua Nabi Daud alaihi salam, raja. Ya. Nabi Sulaiman, bukan cuma raja manusia saja, raja jin, raja hewan juga, ya kan? Rajanya orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel, Bani Israel, ya kan? Nabi Sulaiman, ya. Nah, dan banyak-banyak nabi-nabi yang lain, ya. Seperti itu, ya. Itu apa artinya? Artinya apa? Artinya kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun. Setiap nabi itu musnah, setiap nabi itu meninggal, maka akan selalu digantikan kepada nabi. Nabi Yusuf nggak ada, digantikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa nggak ada, digantikan oleh sahabatnya atau saudaranya Nabi Harun. Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal wafat, digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun. Digantikan oleh Nabi siapa? Nabi Ishak, Nabi Yakub, banyak nabi-nabinya. Dan selalu apa? Orang-orang besar yang menjadi nabi itu selalu orang-orang yang besar, raja, menteri, ya kan? Sedangkan nabi yang diutus kepada orang Arab itu cuma 5 saja. Ya, Nabi Saleh, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail alaihi salam, ya. Dan 2 lagi nanti Anda bisa cari. Ya. Itu cuma sedikit. Ya, berarti apa? Kisah yang di dalam Al-Qur'an pun ya, kalau kita baca-baca nanti akan ada banyak kisah-kisah itu selalu berbicara tentang
Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Bahkan disebut itu 130 kali di dalam Al-Quran. 130 kali di dalam Al-Quran, dan lebih banyak daripada kisah-kisah yang lain. Artinya apa? Artinya Quran ini kan kita baca terus setiap hari. Seolah Allah itu memberikan apa? Kisi-kisi kepada kita. Suatu saat nanti, ya, Bani Israel ini akan menjadi musuhmu nanti. Ya, orang-orang Yahudi ini akan menjadi musuhmu. Kamu tuh loh setiap hari baca tentang mereka gitu loh. Masa enggak ini? Maksudnya masa enggak kebayang gitu loh sifat mereka kayak gimana? Sifat Bani Israel itu kan kalau di dalam Al-Qur'an itu kan keras, ya. Keras kepala, suka merubah janji, ya, bunuhin nabi, bukan nabi-nabinya itu. Ya bayangin, ini nabi-nabinya Bani Israel itu dibunuh-bunuhin. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Mereka bunuh nabi-nabi mereka. Ya bayangkan, nabi-nabi dibunuh. Orang-orang terpilih dibunuh. Ya. Maka apa? Seolah diberikan kisi-kisi. Kita baca setiap hari ayat-ayatnya, kita baca setiap hari kisahnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan bagaimana mereka menghadapi Bani Israel. Maka kita sebagai kaum muslimin itu harus mengambil ibrah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an banyak, ya, tentang kisahnya Bani Israel. Masa kalian enggak paham? Masa kalian tidak mengambil iktibar? Jangan pernah jadikan teman mereka itu, ya, orang-orang Bani Israel. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan mereka orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu tidak pernah ridho kepada kaum muslimin sampai mereka apa? Hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mengikuti millah-millahnya mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum an dinikum hatta gimana ayatnya? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka humnya ini balik kepada Bani Israel, ya. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum. Dan orang-orang Yahudi ini itu akan selalu la yazal, ya, ilal abad artinya, ya kan? Ilal akhirah. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka apa? Memurtadkan kalian dari agama kalian, ya. Ini istata'u, kalau mereka mampu, ya, tapi nggak akan mampu, ya kan? Nggak akan mampu. Ini istata'u, ya. Wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda wan nasara al-yahuda walladzina asyraku, ya. Dan kalian akan menemukannya. Ya, ini latajidan. Ini di sini disebutkan di dalamnya pakai lam taukid dan nun taukid. Ada dua adatut taukid di sini. Berarti apa? Benar-benar akan terjadi. Wala tajidanna ashaddan nasi adawah lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita wakafkan harta kita untuk para pelajar Al-Azhar di Kutab Helwa Mesir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.